Oke, salam sadar untuk sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam kesempatan yang indah. Bersama dengan saya kita akan melihat bagaimana detik-detik hancurnya karir dari Ustadz Alwan yang selama ini dibangga-banggakan oleh teman-teman muslim kita. Karirnya hancur di tangan Bu Sufiatul manakala ketika Ustadz Alwan ditantang debat bahasa Arab. Tetapi Ustadz Alwan nyata sekali dalam video ini berkila banyak alasan, bahkan terkesan grogi menghadapi Bu Sufiatul. Baik, sebelum itu saya perkenalkan dulu salah satu channel yang teman-teman layak untuk kunjungi, namanya Miracle Center USA TV. Silakan teman-teman berkunjung ke channel ini. Ini adalah channel dari Pak Rudi Gunawan, Pastor Rudi Gunawan, seorang hamba Tuhan yang kini melayani di Amerika. Beliau adalah seorang mantan pemain bulu tangkis yang pernah mengharumkan nama Indonesia dalam karir bulu tangkis. Silakan teman-teman ke channel ini dan langsung subscribe channelnya. Langsung kita ikuti video yang saya maksudkan tadi. Video ini saya dapatkan di channel Bang Edis TV. Teman-teman yang belum mensubscribe channel Bang Edis, sahabat Kanuru wajib mendukung Bang Edis ya, dengan mensubscribe channelnya dan mengikuti siaran-siaran beliau di channel ini, perdebatan dan diskusi yang dilangsungkan bersama dengan para penelpon muslim. Oke, selamat mendengarkan. Akunya mengatakan umat asli bahasa Arab. Wah, kami ini bukanlah umat sebentar. Makanya saya ini di live chatnya Edis ya, atau siapapun muslim yang bisa berbahasa Arab ya, yang akunya mengatakan umat asli bahasa Arab. Kita mempunyai beberapa narasi. Anda bisa ke Edis, mungkin hubungi Bang Edis, nanti debatnya dalam bahasa Arab. Ya, nanti ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi saya tuh pengen ada orang Indonesia yang selama ini tidak pernah berani tampil, karena mengakunya kan ini umat Islam terbesar di dunia, dan kami jutaan muslim menghafal, dan kami bisa bahasa Arab. Tapi kok nggak pernah ada yang tampil? Kalau dengan orang Arab asli kan aneh. Ya, nanti kita atur waktunya. Saya tantang bagi siapa saja yang bisa bahasa Arab. Ya, jadi pakai bahasa Arab. Gini, saya ceritain dikit ya. Hayat Indonesia, saya ceritain dikit. Jadi Rashid, Zakaria Butros, ya, yang berbahasa Arab sebagai sumber kamu itu sudah banyak yang bantah di Arab. Ngapain Saya kita debat dengan mereka? Anda lihat ya bagaimana orang ini menanggapi bukan pada poin yang diusung oleh Bu Sufiatul. Dia ditantang, kalau memang mereka ini hafal Al-Quran, fasih bahasa Arab, ayo silakan, kita akan arrange untuk perdebatan dengan native speaker yang mengerti bahasa Arab. Itu tantangan dari Bu Sufiatul. Tapi Anda lihat ya respon dari si Alwan. Coba kita dengarkan lagi ya. Kita dengarkan lagi apa yang disampaikan Bu Sufiatul. Dan Anda perhatikan respon dari Alwan yang kelihatan sekali sangat gugup. Sampai-sampai apa yang menjadi concern dari Bu Sufiatul, bukan itu yang ditanggapinya. Ya, coba kita dengar sekali lagi. Ini tidak pernah berani tampil, karena mengakunya kan ini umat Islam terbesar di dunia, dan kami jutaan muslim menghafal, dan kami bisa bahasa Arab. Tapi kok nggak pernah ada yang tampil? Kalau dengan orang Arab asli kan aneh. Ya, nanti kita atur waktunya.
Saya tantang bagi siapa saja yang bisa bahasa Arab. Ya, jadi pakai bahasa Arab. Gini, saya ceritain dikit ya. Hayat Indonesia, saya ceritain dikit. Jadi Rashid, Zakaria Butros, ya yang berbahasa Arab sebagai sumber. Bu Sufiatul jelas itu mengatakan saya tantang bagi siapa saja yang berbahasa Arab. Itu tantangannya. Jadi Anda lihat ya, tantangan Bu Sufiatul itu jelas sekali ya. Dia menantang siapa yang bisa berbahasa Arab. Silakan, supaya kita atur katanya. Nah, komentar si Alwan apa? Komentar Alwan adalah, itu Zakaria Butros, si Rashid katanya. Mereka itu sudah ada yang tanggapi, nggak perlu ditanggapi lagi. Ya bukan masalah ditanggapi, bro. Anda itu dituntut atau ditantang untuk tunjukkan kualitas Anda, kemampuan Anda, yang bisa bahasa Arab. Nah, disinilah kan teman-teman bisa lihat ya, bahwa mereka ini memang hanya besar mulut saja, mengaku bahwa mereka ini jutaan umat muslim menghafal Al-Quran. Jutaan muslim menghafal Al-Quran. Mereka bisa bahasa Arab katanya. Sekali mau dipertemukan dengan orang yang benar-benar ngerti bahasa Arab, yang bahasa Arab itu adalah bahasa sehari-harinya, pada mangkir. Nah, coba Anda lihat lagi nih komentar si Alwan yang sudah gugup di sini. Kamu itu sudah banyak yang bantah di Arab. Ngapain kita debat dengan mereka? Mereka sudah pernah debat. Saya ini sampaikan ya. Saya ini bukan orang Arab. Kalau Anda nggak berani Anda menunjukkan saya bukan orang Arab. Saya tantang orang Indonesia, bukan orang Arab. Saya ini bukan orang Arab katanya. Langsung low profile kan, Anda lihat? Langsung menurunkan derajatnya. Mengaku bahwa dia bukan orang Arab dan dia bukan mau menantang orang Arab, tapi menantang orang Indonesia. Oke. Coba dengarkan. Saya tantang Anda berbahasa Arab asli yang ngerti bahasa Arabnya. Anda mau cari Ustaz Alwan berdebat dalam bahasa Arab. Karena pasti ada kendala bahasa. Kita ditanya Sabtu, saya atur waktunya. Iya. Enggak, saya tantang. Saya mau diskusi sama Anda, bukan sama orang Arab. Orang Indonesia yang mengatakan suruh orang Arab itu bahasa Indonesia kalau berani. Saya cari orang Arab yang pintar bahasa Arab. Saking groginya si Alwan, dia bilang begini, cari orang Arab yang bisa bahasa Indonesia. Padahal selama ini mereka itu katakan kepada para apologet Kristen, "Oi, kamu itu nggak ngerti bahasa Arab, kamu nggak tahu apa-apa tentang Quran, kamu nggak ngerti bahasa Arab," katanya. Tapi sekarang ketika ditantang untuk khotbah, untuk debat dengan orang yang ngerti bahasa Arab, mintanya orang Arab yang ngerti bahasa Indonesia. Koplak. Aduh, gila Lundro, gila. Saya tantang Anda, Ustaz Alwan. Kalau Anda nggak berani, artinya Anda membohongi masyarakat Indonesia bahwa Anda ke Arab-Araban. Alwan, karena sering. Anda bersedia Sabtu ini, kira-kira jam 8 malam. Down aja. Saya tantang Anda berdiskusi, berdebat dalam bahasa Arab, jam 8 hari Sabtu besok. Ini. Dengan Anda, berbahasa Arab. Dengan Anda. Oh, dengan saya, dengan orang Arab asli dong. Ya, jahil kan orang Indonesia selalu mengatakan nggak bisa bahasa Arab. Orang Indonesia kurang pede. Saya tantang ini aja. Alwan ngaku aja nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Seluruh Abdul. Sabtu jam 8 malam bagi Anda yang berani silahkan hubungi. Ya, kita atur waktunya berdebat dalam bahasa Arab. Sebentar kita sebentar sebentar Mbak Sofi. Ustaz Alwan nggak berani ya. Berarti Anda membohongi masyarakat Indonesia sebentar Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi sebentar. Coba ini ada dari orang Arab. Ini orang Arab asli cuman bahasa Inggris. Halo, good evening
Mr. Alin. Oh, yeah, Mr. Alin. Yeah, I cannot understand what you're saying. You're saying Arab, Quran, and that's all. Yes, I don't know what's going Mr. on. Aladdin, a Christian or a Muslim? تكلم بالعربية يا أخي. Him Muslim. تكلم بالعربية. Muslim. من أين أنت؟ أنا فلسطيني عربي مسلم الحمد لله من أهل السنة والجماعة. أنا عربي فلسطيني مسلم من أهل السنة والجماعة. اسبر. اسمع. تفضل أخي This is my challenge for all Arabs. سمح لي أن أتكلم معك. My challenge for all Muslims, Abdul. For all Abdul. Miss Alwan, please. I challenge you to debate in Arabic Saturday at 8 p.m. Do you dare to take the challenge? Relax. I'm not here to challenge you or challenge you. I just came in. Relax. Take a deep breath. I'm here to Get yourself a cup of juice. اسمع يا علادين. اسمع يا I am علادين. here to challenge Arabian Abdul. Have a debate. Nggak usah sok-sok Christian Prince ah. Nanti aja. Sudah diam dulu. Nantian biarkan saya. Nggak usah sosok Christian Prince. Alwan kelihatan di sini koplaknya, takut dia berdebat dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Coba agak tertib dulu. Sebentar tertib dulu ya. I'm sorry Mr. Alin. Ya, Isma ya Aladin. Ismi Alwan. Ana min Indonesia. أعرفك يا أخي، أعرفك وأنا أتابع قناتك بارك الله فيك. أنا أعرفك وأشوف قناتك بارك الله فيك. أنا أتابع قناتك. ما في مشكلة. وياك. Ya, oke. Saya tantang Ustadz Allah berdebat dalam bahasa Arab Sabtu jam 8. Ya, kita akan atur waktunya. Ya Miss Safu, you cannot relax. Just relax. Let him say something. Relax. هذا جميل مجنون يعني. Relax. Okay. No, you are the Majnun one. You are the crazy. You are Abdul Potato. You are the Majnun one, the Potato one. It is. You shut up. It is. You invited me. Edis, you invited me to your channel. All Abdul. Edis, you invited me to your channel. Excuse Allah, please. Sebentar, Mbak Sophie. You invited me to your channel to insult me. No. Did you invite me to insult me? Mbak Sophie, sebentar. I am sorry. Bye. Edis, thank you very much. Edis, thank you very much. Thank you. Okay, you run away, Abdul. No. Mari Aladin gara-gara Sofi ini kan. Ya Saya ngomong bahasa jelaslah, Arab Potato sama Abdul. Sofi, Anda nggak ngerti kan? Lucu aja. Sudah gini lah. Gini. Ya karena Anda Kalau misalnya kamu mau bisa berbahasa Arab, kita akan atur waktu bisa debat dalam bahasa Arab. Sabtu. Aduh, kamu itu bukan kamu yang debat itu. Saya tuh. Kalau Anda nggak berani, Anda jangan Ana tergantung bil Arabia. Kamu dengar tadi saya ngomong berbahasa Arab dengan Aladin. Aladin aja bilang kamu cerewet kok. Makanya kamu atur Sabtu ini atau Sabtu depan. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak tahu bahasa Arab. Nah gitu Kamu itu. bisa apa-apa. Emangnya lu bisa apa? Nah itu nggak boleh. Emang Nggak bisa tahu apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak bisa bahasa Arab katanya. Makanya dia Giliran mau dipertemukan yang ngerti saya bahasa Arab. berbahasa Arab. Kamu lihat saya berbahasa. Iya. Terima aja bro. Anda cuma berani berbahasa Arab kepada sesama Muslim. Bu Sofiatul itu minta Anda untuk berdebat dengan orang Kristen yang fasih bahasa Arab. Tapi kenapa Anda nggak berani? Anda kok tuntut Bu Sofi berdebat dengan Anda bahasa Arab. Sementara Bu Sofi katakan dia nggak ngerti bahasa Arab. Selama ini juga kalian berteriak bahwa kamu nggak ngerti bahasa Arab, kamu nggak ngerti baca Quran. Sekarang mau dipertemukan dengan orang yang ngerti bahasa Arab, tapi kok Anda mangkir? Anda cuma berani kepada sesama Muslim. Ada apa, Alwan? Bahasa Arab tadi barusan. Jadi bukan itu maksud saya. Saya tahu. Kamu kan ini besok. ini berbahasa Arab. Kamu kita diskusi ya bahasa Arab. Besok kita diskusi di channel saya dan 8 malam Sabtu ini atau Sabtu depan. Nggak usah bawa orang Arab. Bu Sofi gini aja. Kenapa nggak bisa bawa orang Arab? Bu Sofi begini. Nggak boleh bawa orang Arab. Abdul Sofi. Indonesia. Kenapa Abdul Indonesia termasuk kamu tidak berani
Gak usah sosok Christian Prince, Abdul Potato. Saya nggak terlalu suka dengan narasi kayak gitu. Kamu bawa diri kamu, nggak usah bawa orang Arab. Dirimu aja. Gue tantang lu berdiskusi debat dalam bahasa Arab. Berani nggak lu? Kalau nggak berani, kamu aja lu lari kayak kamu orang Indonesia kok. Kamu gua tantang lu berdebat dalam bahasa Arab. Lu berani nggak terima tantangannya? Jawab iya apa enggak? Jawab iya apa enggak? Gua tantang lu berdebat, berdiskusi dalam bahasa Arab dengan orang Arab asli. Bukan kamu yang nantang itu, orang Arab gitu. Suruh dia aja yang bicara, nggak usah diwakili kamu. Saya tantang hari ini. Saya tantang hari ini di channelnya Edis TV. Ustadz Alwan berdebat dengan orang Arab. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Kamu ngomong iya apa enggak? Gini aja Alwan. Antum ngerti bahasa Arab enggak? Aduh, susah ngejelasin. Kamu udah dengar saya tadi ngomong Arab tadi. Segini, Edis. Oke, kalau bisa, sebentar, Edis. Gini, Edis. Saya bilang ya. Kira-kira Edis, kamu nantang saya. Tapi kamu bawa orang lain itu nantang apa-apa? Bukan saya yang nantang. Kalau memang antum ngerti, gini. Contoh. Artinya kalau kamu nggak bisa, mending suruh orang Arab itu ngobrol ke saya. Nanti saya cari waktu di tempat lain dengan dia. Gitu. Kamu mudah nggak? Kalian kan nantang, kalian nggak ada yang berani. Gini aja. Kita pending dulu yang orang Arab. Kamu aja gimana? Kamu aja. Jam 8 dengan Adam Shikar. Saya kamu aja gimana? Sabtu ini jam 8 dengan Adam Shikar. Anda berani nggak? Kalau Anda nggak berani, berarti seluruh Indonesia Anda kena pecut. Kalau Anda tidak berani berdebat dengan orang Arab asli, artinya Anda pengecut. Kalau Anda tidak berani berdebat dengan orang Arab asli, artinya Anda pengecut. Jam 8 hari Sabtu dengan Adam Shikar. Do you take it or leave it? Saya tantang Anda. Susah ya. Alwan. Gua takut. Come on, you have courage to face him. Come on, Mr. Alwan. Edis, kamu menjebak saya. Katanya kamu tuh Sofi mau lawan saya. Sekarang bukan menjebak. Saya tantang kamu jam 8 hari Sabtu dengan Adam. Katanya kamu nggak bisa. Saya bacakan WA-nya Edis ya. Saya bacakan WA-nya ya. Saya bacakan WA kamu ya di sini. Biar orang pada bisa. Saya nggak peduli dengan Abdul yang percaya kepada matahari terbenam di pegunungan Hawaii. Kamu ditunggu Sofiatul. Kemarin nantang. Ini Sofi ada, dia nyuruh orang Arab. Nantang saya. Lihat tadi saya ngomong bahasa Arab bisa kok. Kali ya. Lo enggak. Yang tadi sekarang aja. Paling cuma say halo aja. Relax. Sama saya. Listen carefully. Listen carefully, dengar baik-baik. Oke. Gini aja, tengah-tengah. I'm challenging all the Abdul Potato. Ya, who speak Arabic. Bagaimana kalau kalian debat dalam bahasa Inggris deh? Saya senang supaya saya bisa dengar. Apa? Aduh. Ya soalnya bahasa ini mantap ini. Indonesia nggak mau. Mantap ini. Ayo Alwan. Ayo. Orang Inggris. Kamu orang Inggris. Ya, ini orang Inggris. Si Alwan di sini nih kelihatan ya. Mangkir terus kan. Sekarang ditantang lagi nih. Ayo. Dapat pakai bahasa Inggris katanya. Nah sekarang dia bilang, kamu Inggris, kamu orang Inggris. Koplar isu si Ustadz satu ini. Iya, orang luar semua ini Alwan. Edis, mereka menghina. Tetapi ketika kita tantang, kita datengin orang Arab asli, yang memang bahasa lidahnya Arab, kok nggak ada yang berani? Kan aneh. Karena kita tidak bahasa Indonesia. Katanya Ustadz ini kualitasnya Ustadz. Saya bahasa kualitasnya Ustadz. Lo nggak bisa. Kamu selalu ngomong. Kamu selalu katakan kita ini bukan umat terjemahan kayak kalian. Kalau kalian kan umat terjemahan. Kalau kalian kan umat bahasa asli. Sekarang saya tantang. Mbak Sofi, cooling down, agak cooling down ya, biar enak kita ngobrolnya. Iya. Gini Alwan. Sebentar sedikit Alwan, sebelum antum ngomong, izinkan saya ngomong sebentar. Kan banyak dari kalian nih ngomong katanya terjemahan. Makanya Mbak Sofi ini mungkin naik tensinya. Ayo sekalian Arab sekalian gitu loh. Kenapa antum nggak nyabanin itu loh maksudnya. Gini, saya sudah kasih tahu tadi. Ya, orang Arab Kristen dengan orang Muslim Kristen itu udah debat dengan berbahasa Arab di channel Arab di sana. Nggak perlu Indonesia yang kita perlu konteks Indonesia bro. Bisa di mute ya ini. Lu jangan ngomong orang Arab. Sebentar Ustadz Alwan, lu jangan ngomong orang Arab Muslim yang di sana emang bahasa ibunya Arab.
Kalian orang Indonesia Muslim mengatakan, ya para Abduls mengatakan kami umat terjemahan. Kalian tuh orang Muslim yang bisa bahasa aslinya bahasa Arab. Gua tantang lu debat langsung patah. Tapi tahan dulu lah. Maksudnya gini, emosinya itu tarik nafas dulu. Arab kok. Kalian orang Indonesia yang Arab ini loh. Nanti jangan orang Indonesia yang Arab, yang ngaku-ngaku Arab-Araban, yang katanya bisa bahasa Arab. Kenapa kalian nggak ada yang terima tantangan debat dalam bahasa Arab? Katanya. Ini sabar orangnya. Shut up. Saya tanya, saya tantang kalian. Kenapa kalian yang ngaku bisa bahasa Arab nggak ada yang berani debat dalam bahasa Arab? Aladin itu relax. Aladin masuk, berani debat kapan? Kita atur waktunya. Memang potato dia. Pakai bahasa Inggris lah, karena bahasa Indonesia dia nggak ngerti kan, bahasa Inggris lah. Ya, saya tidak pernah lari dari Zoom, kecuali mati lampu ataupun ini ya. Jadi kalau Aladin lari memang chicken dia, coward. Mantap Bu Sofiatul. Oh ini Pak Erben kebetulan, Pak Erben diserupakan nih. Halo Pak ini Erben asli atau Erben diserupakan? Ini jadi sudah ini Erben asli nih. Edis kayak saya cuma mau komitmen kita itu dipertegas aja. Hanya saya masuk. Kalau saya sih gini. Besok lebay lu datang-datang atur orang. Live di channel saya dan channel Edis. Debat 1 menit pertanyaan. On. Bodoh, nggak tahu apa-apa. Kok Abdul Indonesia pada ribut kalau gue on. Kok lu nantang Sofiatul on. Kalau gue nggak mau nantang orang on. Bisa sabar tidak? Dengar ya Awan ya. Kalau lu nggak terima tantangan debat dalam bahasa Arab, artinya kamu tim sedikit dulu Ibu. Jagoan kalian Abdul Indonesia, ya. Jangan marah-marah. Jagoan umat bahasa asli, ya. Sabar tidak? Jadi saya mau you are chicken. Mantap Sofi. Ngerti nggak ya? Sedih kamu ini. Ini aduh. Sabtu jam 8. Yang berani silakan di live chat Abdul ya yang bisa bahasa Arab. Ibu Sofi sabar bahasa Arab ya, saya tantang Anda. Sama Edis ya, Ibu Sofi ya, tahan dulu ya. Edis ini kamu tanggung jawab. Tadi kita sudah komit besok jam 2. Tanggung jawab. Emangnya gue kenal sama lu? Bukan sama Sofi, bukan sama Ibu, sama Edis. Apa sih sebenarnya? Lu tuh masjidnya di mana? Ngajar di mana? Gue tanya. Nulis buku apa? Enggak, aku tanya. Anda itu nulis buku nggak? Nulis buku nggak sih? Yang bisa aku jadikan bahan rujukan? Seperti para ulama-ulama nulis buku. Anda nulis buku nggak? Kok Anda bilang tanggung jawab? Gue kenal lu aja enggak loh. Lu tuh siapa? Gue kenal lu aja enggak? Ibu nggak usah curhat. Terus terang kalau Alwan TV atau Ustadz Awan saya tidak pernah mendengarkan. Yang saya dengarin tuh saya juga nggak pernah nonton channel-channel Muslim seperti Nandar, ya Goldian. Saya nggak pernah dengerin channel ya, kalau sudah bilang ya ngobrol sama Edis. Saya nggak pernah dengerin channel sampah seperti itu. Ya, saya hanya mereview kalau misalnya dia ada di Luis Prasetyo dan sebagainya. Kenapa? Buat saya itu sampah. Channel sampah. Tapi orang channel seperti itu memang sebentar Mbak Sofi. Buat mereka. Sebentar Mbak Sofi. Jadi kemarin mungkin si Alwan ini ngintip kan waktu waktu kalian ngobrol sama Murad kan, ngomong membahas masalah teks asli Al-Qur'an. Terus Alwan kan bahas tuh di channelnya. Orang-orang pas Anda biarkan dulu Pak Sofi, biarkan dulu Bang Edis yang ngomong. Sebentar Mbak Sofi, kalem Mbak Sofi gini ya. Nah, jadi gini. Jadi Alwan ini kan membahas di di channelnya yang menjawab Murad. Cuman itu memang ini secara umum ya. Umum ini saya bilang umum, nggak Islam, nggak Kristen. Saya lihat memang kebanyakan dari audiens ini itu nggak seneng yang namanya dengan channel-channel pelajaran ya atau channel-channel kajian. Makanya saya lihat di waktu Alwan bahas Murad di channelnya itu yang nonton sedikit gitu loh. Nah ini saya prihatin gitu. Termasuk juga para penonton Kristen juga. Kalau Mbak Sofi, saya mampir ke channel Mbak Sofi ya, banyak kajian-kajian yang dalam ilmunya, tapi memang waktu kajian itu yang nonton sedikit. Nah, tapi kalau siaran gosip ya, itu yang nonton banyak sampai ribuan, padahal isinya gosip semua. Nah, ini saya prihatin. Nah, sekarang gini Alwan, kamu mau bantah apa kemarin yang dibahas di Zoom-nya Pak itu bukan apa yang harus kita bahas sekarang. Kalau mau dibahas nanti kita cari waktu lagi. Orangnya itu to the point. Saya suka efisien dan terukur gitu. Jadi tadi saya mau bahas WA kita tadi itu. Jadi kamu bilang, Tuan masuk, Sofi menunggu, ya kan gitu bahasanya.
Bilang tunggu Ini. Edis. Sebentar Edis, sebentar saya jelaskan. Saya lagi di jalan kan, supaya membuktikan saya lagi di jalan, saya video call kan, lagi di jalan. Saya lagi ingin datang ke mu'allafah, wanita, janda yang memang lagi terpuruk begitu. Kami mau bantu Curhat. Terus kamu jam 8 ini tadi bilang lagi jam 18 ya, kalau nggak salah lebih. Lihat foto kan, saya masih di jalan. Saya bilang sama kamu, Edis, atur saja jadwalnya kalau bisa besok, tanya si Sofi. Besok jam 2 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Barat, saya dengan Sofi live. Ya, di channelmu sama channelku. Debat satu pertanyaan 1 menit, jawaban 3 menit. Gak usah pakai PowerPoint, langsung aja H2H. Itu kan yang saya bilang begitu deh WA saya. Kamu kan baca WA saya. Gitu itu saja konfirmasi itu ya, saya mau tahu dia apa tidak. Tentang saya, kamu harus ikuti cara saya. Kita tidak akan bisa berdebat seperti tadi ya, kalau saya lihat ya, kebanyakan berdebat. Kalau kalian di ZCC, mana-mana itu kalian cuma ngoceh. Tapi sama sekali tidak pakai PowerPoint. Kalau saya tidak akan pernah mau bicara tanpa data, Ustadz Alwan. Sorry ya. Saya nggak pernah mau seperti kalian kemana-mana kalau ngomong tapi datanya nggak ada. Kalau saya tidak, saya ngomong satu patah kata, saya keluarkan data. Saya ngomong satu patah kata, saya keluarkan data. Dikonfirmasi aja. Kita bicara mengenai kanonisasi Quran, bagaimana Quran yang besok sekarang ini terbentuk, ya, dan 7 ahruf. Kita ada judulnya sama Edis itu. Kita bicarakan mana yang lebih reliable aja, Quran atau Bible. Seperti judul yang suka kamu bahas. Ya, itu terlalu apa-apa. Bisa. Nanti melebar ke situ juga nggak apa-apa. Besok ya. Kita bicara mengenai terlalu lebar. Ya, terutama 7 ahruf. Reliability itu sangat banyak tolok ukurnya. Iya, lebar sekali itu. Penting cakupan itu bisa nanti kita ini. Terlalu lebar itu reliable. Menurut siapa? Gini, saya mau berdebat siapa sih sebenarnya? Nggak usah terlalu ngatur-ngatur. Saya dengan Sofi aja. Kita sepakat. Nggak usah campur, Pak. Nggak usah campur. Bukan urusan Bapak. Ini kan diskusi kami. Mau debat enggak? Itu aja. Gini aja. Oke, gini aja. Saya sarankan, ini udah Mbak Sofi udah di sini, Alwan sudah di sini. Besok kita atur jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Rule-nya gimana ini? Rule-nya gimana? Ya, betul. Lu tanya, gua jawab. Gua tanya, lu mesti jawab. Dan harus ada share screen. Ya, karena aku sudah coba, ternyata kalian Muslim memang curang. Ya. Jadi kalau ngomong pakai data pertama, ya, yang kedua share screen saya dicopot. Jadi biasanya kalau saya share screen, saya menunjukkan ini ayatnya, itu di off kan sama mereka. Kemudian kalau kalah itu gue ditendang. Ya, gue ditendang dan mereka lari. Itu biasanya. Ya. Tapi nanti mereka bikin video. Sofia lari. Boleh aku kasih pesan sedikit? Kurang ajar nggak tuh? Ya silakan Pak Erben. Pesan saya untuk Alwan, siapkan sapu tangan dan air mata ya. Itu aja. Gini Alwan, ada satu satu syarat dari antum itu yang nggak terbiasa begitu bagi Mbak Sofi. Karena apa? Namanya berdiskusi. Begini Alwan, sebentar. Namanya diskusi, kalau kita nggak paparkan bukti kita pakai PowerPoint di layar biar yang nonton juga lihat, itu namanya diskusi omong kosong gitu loh. Oke, terima ya. Apa? Alwan nggak mau bawa bukti. Street argumen gitu loh. Hati saya besar ya, saya berlapang dada. Silakan Ibu Sofi pakai PowerPoint, nggak apa-apa. Tapi waktunya jangan kurang. Jadi 1 menit pertanyaan, 3 menit menjawab. Wow, ini syarat yang sungguh aneh. Orang mau berdebat dilarang bawa bukti. Supaya apa? Supaya si Alwan bisa nyerocos begitu aja, nggak tunjukkan bukti. Jadi dia nggak perlu tunjukkan PowerPoint, menunjukkan dalil dengan dasar-dasarnya. Dia nggak perlu itu. Tapi dia mau kondisikan Bu Sufiatu juga nggak boleh pakai PowerPoint. Ini kan koplak ini Ustadz, koplak. Oke. Waduh, jangan begitu Ibu, harus pakai waktu lah, timer. Saya tuh dengan Ibu tuh Ustadz Alwan tanya Pak Erben tuh, tanya Pak Erben yang biasa dengan saya di CIA, mau nggak saya diatur? Bisa tidak saya diatur?
cocok jadi guru aja, jadi dosen. Kalau konsekuensinya, kalau Anda bukan santrinya ibu, bukan muridnya ibu. Kita diskusi nih loh. Harus ada waktu, harus ada timer, bukan sekali ibu. Enggak. Kalau kamu debat, ya terserah. Ya itu berarti ada timer. Kalau kamu nantang saya diskusi, kamu tanya Pak Erben, bisakah saya diatur dengan timer? Kamu tanya Pak Erben, apakah itu ada saya bisa diatur dengan timer? Pakai waktu gimana itu? Gak bisa dong. Sekarang kalau kamu tanya, terus aku jelasin, kamu potong 3 menit belum selesai, itu namanya debat. Kamu mau tanya sesuatu enggak? Kan? Kita kan mau adu argumen kan. Teman-teman, ayo like dulu ya. Ayo like dulu videonya. Bantu like dan bantu sebarkan videonya supaya ditonton banyak orang. Oke teman-teman, lanjut. Berdebat kita ini. Oh iya, kalau kamu mau seperti itu, artinya tergantung. Aku nggak bisa kalau dibatasin. Nggak bisa. Gue nggak bisa kalau belum selesai ngomong terus dipotong. Gue nggak suka. Itu kan Anda harusnya sudah tahu. Kalau namanya debat itu pasti dibatasi waktu. Emang yang nantang siapa? Emangnya gue nantang elu? Sebentar, Alwan. Emangnya gue nantang elu? Channel gue itu adalah channel pengajaran untuk orang Kristen. Channel saya adalah channel pengajaran orang Kristen untuk tahu apa itu Islam, apa itu Quran, dan apa itu Quran. Kalau kamu nantang gue, lu ikuti aturan gue. Kalau kamu nantang gue, lu ikuti aturan gue. Gue orangnya nggak bisa. Ya, lu nggak bisa ngatur gue. Lu nggak bisa ngatur gue pokoknya. Ya sudah, kamu tanya Pak Erben. Kamu tanya Pak Erben yang sudah tahu adat saya bertahun-tahun, bisa nggak saya diatur? Kamu tanya Pak Erben. Gini, kalau gini gimana kira-kira? Gimana kalau 5 menit? Ya cukup nggak 5 menit? Sebetulnya kalau saya lihat debat di luar negeri ini nggak gitu akademik ya. Itu mereka membuat suatu makalah ya kan. Mereka tampilkan setengah jam. Kemudian yang kedua juga memberikan tampilan. Nah, baru mulai ada rebuttals. Begitu, enaknya begitu. Jadi ada makalah yang disampaikan, jadi nggak merebak kemana-mana. Jadi mereka itu menganalisa isu yang lebih sempit gitu. Enak begitu saya mendengarkannya. Jadi nggak ini ya betul, setuju. Ini yang akademis. Ya begini aja. Jadi maksudnya gini Alwan. Maksudnya gini. Saya udah Maksudnya gini Alwan, jadi kamu kemukakan dulu, kamu kemukakan argumen kamu. Udah Bu Sofi, 5 menit aja gimana? 5 menit. Sabatu ahruf yang kita bicarakan. 5 menit aja. Anda mau baca sabatu ahruf, kiroat apa ya, hafaz, wars, terserah bebas. Yang saya cuma minta waktunya 5 menit. Gimana 5 menit? Pakai waktu, biar adil. Yang saya nampak itu dalam waktu. Nggak usah Pak, bukan urusan Bapak ini. Tunggu dulu, gini. Ini yang saya tidak suka, kalau yang bukan kepentingannya ikut ngomong. Jadi yang punya kepentingan itu Edis sama Sofi. Edis ini kan yang ingin mempertemukan ya. Jadi WA-nya itu ke saya seperti ini. Ini mumpung ada Sofi nih, ayo ditunggu. Nah ini yang saya tunggu-tunggu memang. Saya itu ingin memuaskan hasrat daripada pendukung Ibu Sofi. Bahwa katanya kapan ini saya dialog sama Ibu Sofi, debat maksudnya. Ya sudah, saya sanggupi malam ini, besok. Ternyata setelah itu Anda hancur lebur, nggak bisa jawab. Kita nggak punya pendukung, siapa yang ngomong? Saya juga tidak tahu lah, pokoknya fans Ibu Sofi lah, pokoknya siapa lah orang Kristen lah. Ya, intinya gini aja lah, kita pakai waktu, boleh pakai presentasi, saya sudah berbuka hati, lapang dada, Ibu Sofi silakan. Pokoknya jangan pernah omong kosong, selalu harus tunjukin data. Dan itu kita nggak usah timer-timeran. Anda kalau ngomong, ya, Anda siapkan dulu ayat-ayat dari Quranmu. Dari mana ceritanya orang debat nggak pakai waktu, Ibu Sofi? Iya, pakai waktu lah Bu Sofi, tapi ya. Sebentar ya sudah, nggak apa-apa, 5 menit silakan. Enggak, tapi yang masalah 5 menit ini yang jadi masalah Bu Sofi. Ini saya agak ini bingung diskusi kalian apa begitu. Bentar, gini, begini, kalau kita mau pemaparan, itu biasanya kita kasih syubhat dulu. Apa bahasa Indonesia syubhat ini? Permasalahannya dulu. Ini loh kita lebarin permasalahannya. Ini yang mau saya tanyakan. Saya biasanya begitu. Saya kasih pemaparan dulu. Gini loh, Ustadz Alwan tuh mesti tahu style saya. Ya, saya stylenya agak beda nih. Kalau Anda lihat seperti Bu Uti Watimena atau yang lainnya. Ya, begitu masuk langsung tapi saya Yesus itu begini, nggak bisa begitu. Kalau saya tuh bicaranya kronologis dan runtut. Makanya itulah kenapa orang Muslim memuji-muji saya. Ya, makanya orang Muslim itu memuji saya, bahwa penjelasan saya runtut, kronologi, ya, bisa diterima dan jelas.
Kenapa? Karena saya nggak mau diburu-buru waktu. Target saya itu bukan menang debat, Ustadz Alan, tapi mencari kebenaran. Ya, jadi kalau saya menjelaskan itu bukan saya harus menang debat, enggak. Saya akan menjelaskan logika Anda dan logika Bu Sofiatul. Itu yang saya jelaskan. Maka saya akan menjelaskan harus runtut. Nggak bisa, saya nggak bisa kayak ditanya Tifa, ya kayak siapa yang masuk. Kalian kan masuk langsung, ya, nanti dibalas, ya, saya nggak bisa begitu. Saya nggak begitu caranya. Kalau Anda mau berdiskusi dengan saya caranya saya tunjukin data nih loh. Ini ayat kamu. Silahkan kamu tafsirnya seperti ini. Aku akan tunjukin terus tuh, ini tafsir kamu ini. Dan saya tidak pernah mengambil data di luar tafsir kalian, di luar hadis kalian, atau di luar kitab-kitab yang palsu. Saya nggak pernah ambil. Inilah, nah, gini coba saya tanggapi Ibu Sofi sedikit ya. Jadi saya ini kenyang dengan curcol terus kau ini macam mulut mak-mak. Cubat yang dilontarkan. Like dulu videonya teman-teman. Bantu like, bantu share. Jadi tidak apa-apa Ibu Sofi bisa munculkan apa yang Ibu Sofi baca lalu kasih masuk di PowerPoint itu tidak apa-apa. Ya terserah saya saja juga menjawab nanti seperti apa. Itu tidak jadi masalah. Jadi kita tidak saling mendikte satu sama lain. Ibu Sofi silakan pakai PowerPoint. Saya kapan mau pakai pakai bukti misalnya saya bukakan di buku apa juga boleh. Jadi yang penting itu begini, kita sepakat ya. Besok insya Allah jam 1 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian 1 menit bertanya mungkin, 5 menit menanggapi. Itu ya Ibu Sofi ya. Ya, topiknya kamu setuju nggak tentang 7 ahruf? Lah itu 7 ahruf itu berarti bahas Quran aja itu. Kita harus fair aja. Lah, enak banget hidup lo. Harus dua-dua lah. Kita bahas tentang begini aja kita bahas varian reading di dalam Bible dan Al-Quran gimana? And text. Kamu bahas varian reading itu kan sudah saya bikin videonya. Kirwat itu nanti saya jelaskan. Lalu saya juga akan bahas tentang varian Bible. Gini aja Ustadz Awan. Kita bahas kanonisasi Alkitab dengan Quran, ya bahwa kita bahas ini dulu satu-satu dulu. Ini aja dulu. Kita bahas varian aja, varian teks gimana? Ya, varian ya. Jadi gini, kita bahas standarisasi kanonisasi Alkitab. Jadi klaim dalam Quran yang mengatakan kitab itu diturunkan dari langit itu adalah keliru. Ya, makanya kamu bisa bertanya tentang varian nanti teks. Aja. Kita bahas tentang varian. Saya mau tegaskan dengan kamu mengajukan varian teks di dalam Alkitab, artinya kamu tahu bahwa kitab itu bukan diturunkan dari langit. Nanti kita. Nanti besok kita akan bicarakan. Kita bahas itu konten. Besok kita akan bicarakan apakah benar kitabmu itu diturunkan dari langit. Ya? Kan begitu caranya. Kita bikin judul ya. Kita bikin judul varian. Kamu kan klaim kitabmu dari langit. Varian tekstual. Kamu kan klaim kitabmu gedebuk. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat kitab mana yang gedebuk gitu loh, ya. Kita bahas varian teks aja ya, varian tekstual. Judulnya itu Edis dicatat. Kita akan bahas varian tekstual ayat yang dititipkan yang hilang di dalam Quran, ya. Kamu boleh tanya kanonisasi Alkitab, aku akan jelaskan. Aku sudah jelaskan di dalam video. Kamu nggak jelas, agak heran. Gini aja. Ini temanya apa? Temanya apa ini? Varian tekstual Al-Quran dan Biblos ya. Itu sudah bagus ya. Varian tekstual Al-Quran dan Biblos. Jadi kita lihat apakah benar Al-Quran ini diturunkan dari langit, ya? Iya, itu konsekuensinya lah nanti itu. Jadi itu termasuk ke situ nanti. Oke, jadi judulnya gini. Bagaimana kalau gini? Setengah jam. Enggak, setengah jam. Karena supaya jangan membawa Pak. Tolong Pak. Saya minta maaf Pak. Setengah jam. Pada dulu. Sebentar Pak. Kapasitasnya Bapak apa gitu? Bapak nggak ikut debat, bukan panitia. Bapak tenang dulu. Ini kan Edis yang. Terima kasih Pak Rudi. Tahan aja Pak. Terima kasih Pak Rudi, Miracle Center USA TV. Teman-teman bantu Edis judulnya varian channel Pak Rudi ya. Quran dan Bible. Ya, itu aja. Boleh. Cuma sepakat ya Mbak Sophie. Itu nanti bisa melebar ke sana. Sekarang mengenai benarkah ada 7 versi Quran? Ya, menurut itu satu itu nanti termasuk ke situ. Enggak apa-apa, iya. Termasuk ke situ nanti itu. Muter dan munyet itu, ya. Oke. Berarti waktunya 5 menit ya. 5 menit gantian gitu ya.
1 menit untuk bertanya gitu. 1 menit untuk bertanya supaya ada waktu sesi bertanya juga. Supaya dia tahu kan nggak bagus Alwan. Kalau 1 menit itu terlalu terburu-buru, terkejar-kejar. 1 menit bertanya, 5 menit menanggapi. Jadi 6 menit. Ayo guys, bantu like dulu video. Yang sisi awalnya itu mungkin pemaparan materi itu, ya itu butuh waktu yang agak lebih banyak biasanya. Ya. Mungkin 10-15 menit untuk. Sepengalaman saya diskusi lebih enak itu waktunya 5 menit. Jadi di dalam 5 menit itu sudah termasuk mengemukakan argumen dan mengajukan pertanyaan. Itu loh. Maksudnya gini Pak Lairis. Jadi gini maksud aku, di sesi pertama itu karena pihak A menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya, lalu nanti di pihak kedua juga menyampaikan, kemudian baru masuk sesi bertanya, menjawab pertanyaan itu. Nah, itu Pak Edis. Karena kan supaya ada gambaran yang mau didiskusikan atau didebatkan, sehingga pembicara kedua selalu, artinya gini, mengkritisi apa yang disampaikan dalam pemapar pertama. Benar. Seperti itu Pak Edis. Itu menurut saya itu bagus itu. Itu aja bagus itu. Nanti di sesi kedua itu mungkin ya artinya gini, bertanya, menjawab 5 menit gak masalah seperti yang Pak Alwan bilang. Kemudian gantian bertanya. Oke. Gak apa-apa, berarti 5 menit saja kita. Oke Pak. 5 menit boleh. 5 menit saja kita maksimalkan berarti ya. 5 menit lawan 5 menit gitu aja sampai ending ya. Tapi pertamanya itu harus ada yang inilah, harus ada. Ya 5 menit pertama bisa untuk misalnya pengantar ya. Enggak apa-apa. Jangan 5 menit lah. 10 menit sampai 15 menit lah. Iya, 15 menit. Presentasinya nyampe gitu. Kalau terlalu lama kalau 15 menit. Kalau 15 menit terlalu lama. 7 menit aja Oke, 10 menit. Pembukaan pertama 10 menit dari Alwan, terus pembukaan 10 menit dari Mbak Sophie, baru 5 menit. Ganti-gantian terus menerus. Oke. Gitu aja ya. Jadi sepakat. Deal. Dan kemudian juga yang dibahas itu adalah paparan Pak yang sudah dipaparkan supaya nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi Mbak Sophie memaparkan itu yang dikritisi. Bang Alwan itu yang saya hanya bicara yang pertama saya hanya bicara bagaimana Quran itu diturunkan dari langit dengan 7 huruf. Itu aja. Nggak usah dijelaskan cukup lama teknisnya Ibu Sophie, simpan saja itu untuk senjata Ibu Sophie. Pokoknya di sini kita bahas teknis aja. Nggak perlu senjata. Saya udah terbuka semua di channel saya. Kamu kan bisa lihat di channel saya pengajaran saya. Justru maksudnya Alwan dikasih bahas pengajaran saya. Alwan dikasih tahu gitu biar nggak kaget gitu loh besok. Tidak sesuai dengan akademis. Kalian protes. Iya. Jadi begini Pak Alwan, saya tidak seperti channel-channel Muslim lainnya ya berpolemik. Semua pengajaran saya itu ada data akademisnya. Ya, itu bukti-bukti arkeologi, sejarah, ya, itu akademisi, sumber-sumbernya itu bisa di cross check. Bukan kayak polemik-polemik kalian itu ngambil dari kitab-kitab palsu kayak gitu, nggak begitu kalau saya. Oke, Dil ya, berarti besok jam 1 ya. Turun dari langit, itu yang akan saya bicarakan. Nah, berarti Dil besok pagi ya. Sesekali kamu kan biasa bilang antum, sesekali bilang insya Allah. Insya Allah itu artinya atas izin Allah gitu. Biar kita ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu bagus, itu harus diikuti sunnah itu juga. Nah, itu udah ada dalam Alkitab duluan itu Alwan. Ya apa makanya budayakan. Jangan sampai saya yang menjalani Alkitabmu kan. Insya Allah. Alwan kasih saran yang terlambat. Enggak, justru itu tuh sudah ada dalam Kristen duluan gitu loh. Kok bisa ada? Makanya jangan sampai saya menjalani. Besok debatnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab nih? Ya itu saya tantang. Bahasa Indonesia. Boleh nggak nih? Ini ide. Boleh maaf nih buat masukannya ide. Boleh nggak ada satu sesi aja gitu. Bu Sofiatul dengan Pak Alwan ini tanya jawab dengan bahasa Arab. Jadi Bu Sofi menanya dengan bahasa Arab, terus Pak Alwan menjawab dengan bahasa Arab. Terus nanti ditanya juga Pak Alwan. Saya kan nggak bisa bahasa Arab. Satu sesi aja. Kasihan penontonnya Pak, yang penontonnya kasihan Pak. Kasihan nih saya ini. Tahu bahasa Arab.
Kasihanilah kami yang tidurnya jam 1 siang kalian di sana. Kami lagi tidur di sini. Pak Novir. Ya, orang Abdul ini kan kalau masuk di debat-debat itu kan kayaknya sok jago banget bahasa Arab, ya kan? Edis ngomong, Edis itu nggak bisa baca, Sofiatul tuh nggak bisa baca Arab, ya kan? Kalau mereka kan bisa katanya. Makanya saya tantang, loh kok kagak ada yang berani ketika orang Arab itu mendebat Quran Anda. Makanya saya tanya, kapan kalian siap berdebat dengan bahasa Arab, gitu loh. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong saya juga bisa asal ngomong. Buktikan kalian jago-jago bahasa Arab. Oke, Edis, saya pikir cukup ya. Saya ada tamu juga. Insya Allah. Tapi izin sebentar itu Bang Alwan berarti Bang Alwan setuju besok juga pakai PowerPoint ya, Bang Alwan ya? Gini. Gak usah diatur-atur lah. Saya mau izin ya, Edis ada tamu. Yang jelas kalau tadi simak berbahasa Arab, tadi saya bahasa Arab sama Aliadin. Ya sudah, kamu siap nggak besok Sabtu jam 8 bahasa Arab? Ya sabar. Walaupun cuma say halo ya. Sabar Ibu Sofi. Meskipun dia agak kecewa ya karena ada yang tidak rileks tadi. Saya insya Allah kita dialog santun besok, dialog bagus karena Al-Quran ini mengajarkan saya seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Kalau Anda menghina-hina saya, menyerang saya secara pribadi, ya Christopher itu yang di ZCC dan sebagainya. Saya udah mau closing ya, nih. Saya hanya hukum Newton 3 aja aksi reaksi. Dikit aja Bu Sofi. Ya, Anda sopan, saya sopan. Anda jual, saya beli gitu aja. Ibu Sofi, ya? Dikit aja ya. Yang dipotong dikit aja. Ini permintaan saya nih. Jadi dalam Islam itu diatur seperti itu. Wajadilhum billati hi ahsan. Ahsan itu kata isim tafdil. Isim sabar, dikit lagi Bu Sofi. Sedikit lagi Bu Sofi bisa? Jangan saya tanya, jangan ngoceh di sama saya. Berapa sedikit orang sih Christopher Anda itu bisa? Yang mengikuti apa katamu? Kalian itu sudah bikin channel-channel yang membahas kulik-kulik Alkitab, menafsirkan Alkitab, ya kan? Mengatakan exposing the Bible adalah palsu. Ayo teman-teman like dulu videonya ya. Di like dulu videonya. Bisa di mute dulu enggak? Ini sedikit aja. Bantu like dulu videonya ya teman-teman. Teman-teman paham biar kita bangun kebangsaan kita yang indah di dalam kemajemukan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah nasihati kita wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdebatlah, berdebat ya, jidal itu debat ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau nonton perdebatan Bu Sufiatul dengan Ustadz Alwan, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Perdebatan ini sudah berlangsung sekitar sebulan yang lalu. Ketika Bu Sufiatul menunaikan janjinya berdebat dengan Ustadz Alwan, dan di dalam video debat tersebut ketahuan bahwa Alwan memang nggak ada apa-apanya, cuma besar mulut, nyerocos, ngomong cepat ya. Giliran dikasih 5 pertanyaan oleh Bu Sufiatul, tak ada satupun dari 5 pertanyaan yang dijawab. Nanti teman-teman silahkan nonton sendiri di sini. Ditanya perihal Quran, nanti dia jawabnya dari Alkitab. Ditanya apa, dijawabnya apa. Itulah kualitas dari si Alwan. Silakan teman-teman ke video ini yang berjudul Wow Debat Seru Bu Sufiatul versus Ustadz Alwan. Teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa kualitas si Alwan yang suka menggurui orang kalau lagi berbicara. Itulah kebiasaannya. Ya, baik teman-teman, sudah berakhir videonya. Sebelum Anda tinggalkan room ini, ayo like dulu videonya ya. Bantu like videonya, bantu share videonya, supaya orang bisa lihat bahwa memang selama ini banyak kali debater muslim itu hanya besar di mulut saja. Ngomongnya besar, teriak-teriak, semua penghafal Al-Quran di dunia banyak. Jutaan orang bisa ngerti bahasa Arab, mereka bisa menghafal Al-Quran. Itu katanya. Tetapi ketika ditantang untuk debat dengan orang yang ngerti bahasa Arab, orang Kristen Arab, yang ngerti fasih bahasa Arab, nggak mau seperti si Alwan ini, mangkir terus kan. Nah pada akhirnya maunya debat dengan orang Arab yang ngerti bahasa Indonesia. Koplak nggak tuh? Koplak lah.
Anda ditantang untuk debat dengan orang ngerti bahasa Arab, nggak mau. Dulu kalau debat dengan orang Kristen selalu bersembunyi dengan kalimat bahwa, wah kamu orang Kristen kan nggak ngerti bahasa Arab, kamu kan nggak ngerti Quran. Nah sekarang di zaman internet mau dipertemukan dengan orang Arab, ngerti bahasa Arab untuk berdebat, mintanya orang Arab yang ngerti bahasa Indonesia. Koplak, koplak, gila Rudro, gila. Oke. Dengan demikian saya katakan Ustadz Alwan hancur karirnya di tangan Bu Sufiatul. Karena hanya untuk ditantang debat berbahasa Arab dengan orang Kristen yang ngerti bahasa Arab. Tahu-taunya Ustadz Alwan mangkir dan lari terus. Ya, tadi dia bangga-bangga bisa bahasa Arab dengan orang Arab. Padahal kata Bang Edis tadi cuma say hello. Hanya berani kepada sesama orang Muslim, tidak berani kepada orang Kristen yang ngerti bahasa Arab. Ya, oke teman-teman, bantu like dulu videonya, bantu like videonya, bantu share videonya supaya video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube kepada banyak penonton dan banyak yang mendengarkan apa yang Anda dengar dan banyak yang tahu apa yang Anda tahu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.